Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Siregar dengan NIM 11S24007. Pada praktikum kali ini, saya akan pada praktikum kali ini adalah materinya itu file operation. Kita suruh untuk jalan dua tugas yang pertama untuk satu yaitu loading initial data dan selanjutnya itu adalah storing data. Sebelum itu, kita masuk dulu ke penjelasan dari library-nya. Nah, di sini ada ini adalah library yang digunakan, yaitu sama seperti praktikum sebelumnya. Dan ini melanjutkan praktikum sebelumnya. Di sini ada dorm.c, dorm.h, gender.c, gender.h, repository.c, repository.h, student.c, dan student.h. Baik, saya akan menjelaskan dari dorm.c ini dulu. Mungkin saya akan menjelaskan secara sekilas karena ini sudah berulang kali kita lakukan di program. Nah, jadi di Fanverse ini dia itu berisikan kode-kode yang berhubungan dengan dengan asrama atau dormitory dalam program. Nah, di awal kan kita mengimpor dorm.h supaya apa? Supaya struktur dan fungsi-fungsi yang kita buat itu bisa dikenali juga di file lain. Nah, selain itu ada juga studio.h di sini, kemudian stdlib.h dan string.h ini yang dibutuhkan untuk mencetak ke layar, mengatur memori, dan menyalin string. Nah, sini kita langsung masuk ke fungsi create dorm. Nah, fungsi create dorm ini digunakan untuk membuat sebuah objek dormitory baru. Nah, di dalamnya kita alokasikan memori untuk satu struct. Eh, di sini kita lihat dengan malloc ya di sini. Nah, terus nama dorm ini disalin menggunakan strcpy supaya tidak cuma menyimpan alamat string sementara. Jadi nilai kapasitas dan gender diisi sesuai input dan jumlah penghuni atau residence name langsung di pertama dibuatnya. Nah, akhirnya nanti fungsi ini mengembalikan pointer ke dorm yang sudah dibuat supaya bisa digunakan di bagian program lainnya. Terus di sini ada fungsi print dorm detail. Nah, ini fungsinya dipakai untuk menampilkan detail satu dorm ke layar. Jadi format yang dicetak itu adalah ini. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi destroy dorm. Ini ini yang terakhir dan ini fungsinya apa? Ini dipakai untuk membebaskan. Kita sudah lihat di sini ada free. Ini untuk membebaskan memori dari objek dorm yang udah nggak dipakai lagi. Jadi ini penting agar memorinya nggak bocor atau memory lab dalam program. Jadi cukup dengan free dorm, maka objek dorm dihapus dari kami. Nah, selanjutnya kita masuk ke dorm.h. Pada dorm.h ini kita lihat, saya akan menjelaskan sekilas juga, paham aja. Di sini ada headernya, dorm ndef, dorm h, define dorm, terus kita di sini ada eh kita masukin di sini ada include gender h. Jadi ini semua ini sebagai eh, file ini agar tidak hanya dimuat sekali saja saat proses kompilasi nanti sehingga bisa mencegah error duplikasi gitu loh. Selanjutnya di sini ya maksud untuk apa sih gender data ini? Jadi ini karena struktur DOM T itu menggunakan enum gender T, nah yang didefinisikan di file tersebut tanpa include gender data, program ini nggak akan mengenalin tipe data gender underscore T. Nah, jadi bagian utama dari file ini itu adalah deklarasi struct DOM-nya yang merepresentasikan satu asrama. Jadi sebenarnya memiliki 4 anggota, yaitu ini char, city, gender, residence. Jadi di sini charm ini menerima 20, menyimpan 20 karakter. Selanjutnya selain struct DOM itu, di sini juga ada um, struct DOM underscore create DOM di sini. Jadi
File ini juga mendeklarasikan 3 fungsi utama yang akan diimplementasikan nanti di dalam fungsi. Nah, fungsi create DROM ini digunakan untuk membuat objek DROM baru secara dinamis dan mengembalikan pointer ke objek tersebut. Jadi, fungsi print DROM detail ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari sebuah dormitory ke layar dalam format tertentu. Sedangkan fungsi destroy DROM yang ini itu digunakan untuk membebaskan memori dari objek DOM yang sudah tidak digunakan agar tidak terjadi kebocoran memori. Oke, jadi setelah itu kita lanjut ke gender.c. Di sini hanya ada include gender.h. Di sini hanya ada include gender.h aja karena ini tuh hanya menginstruksikan untuk memasukkan file header gender.h ke dalam file ini. Jadi dia, saya kita lihat define the complete function definition here. Jadi di sini fungsi complete itu didefinisikan di sini sebagai header filenya gitu. Jadi secara keseluruhan maksudnya ini itu buat pengingat untuk memastikan bahwa deklarasi dan implementasi fungsi itu diatur di header file dan implementasi di file sumber. Jadi ini membantu kita nanti untuk program ini tetap terstruktur dan memudahkan pengguna fungsi di seluruh bagian code-nya. Ya, selanjutnya kita masuk ke gender.h sini. Jadi gender.h ini pas di sini sama sih sebenarnya fungsinya buat apa? Ya agar tidak dipanggil 2 kali nanti, dibaca 2 kali oleh compiler. Nah, jadi isi utama dari file ini itu adalah deklarasi enum gender underscore nya sini. Nah, jadi yaitu apa? Ini tuh tipe data enumerasi yang punya 2 kemungkinan nilai, yaitu kalau nggak gender male, ya gender female gitu. Nah, jadi enum ini bikin program itu jadi lebih mudah dibaca dan aman. Ya, sama seperti sebelumnya. Pokoknya fungsi ini adalah untuk menyimpan dan mengenalkan jenis kelamin secara konsisten ke seluruh bagian program lewat enum gender underscore t ini. Dan ini sangat membantu dalam penulisan program yang lebih rapi dan terstruktur. Nah, jadi ini nih yang paling kita garis bawahi di sini yaitu repository.c dan repository.h. Sini saya akan jelaskan. Kita ke repository.h dulu. Oke, jadi di file repository.h ini ada header file yang berisi deklarasi struktur data dan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani data mahasiswa dan asrama, serta memuat atau menyimpan data ke atau dari filenya. Jadi struktur mahasiswa dan asrama di awal file. Nah, ini mendefinisikan 2 struktur data penting. Yang pertama itu ada mahasiswa, yaitu struktur ini mewakili data mahasiswa dengan beberapa atribut seperti ID-nya di sini itu maksimal 10 karakter. Terus namanya itu maksimal 50 karakter. Nah, di sini ada year, tahun masuk atau angkatan mahasiswa. Terus di sini gender, jenis kelamin maksimal 10 karakter. Terus ada status, ini ada status mahasiswa, misalnya dia udah di unassign atau sudah atau status lain yang relevan. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur untuk asrama. Jadi ini mewakili data asrama dengan atribut yaitu char atau nama asrama yang berisi 50 karakter, yang menyimpan 50 karakter, terus integer, sini ada kapasitas, yaitu jumlah kapasitas maksimal di penghuni asrama itu berapa gitu. Kemudian ada jenis kelamin, maksimal 10 karakter. Jenis kelamin ini untuk apa nanti? Itu untuk mengetahui yang diizinkan untuk tinggal di asrama laki-laki atau yang di asrama perempuan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa fungsi-fungsi, yaitu ada fungsi yang membuat data dari file. Di sini ada kita lihat load students. Jadi load students ini fungsinya digunakan untuk membuat data mahasiswa dari file. Jadi fungsi ini menerima nama file dan pointer ke array. Jadi mahasiswa untuk menyimpan data yang dibaca dari file. Fungsi ini mengembalikan jumlah mahasiswa yang berhasil dimuat nantinya. Kemudian fungsi selanjutnya itu ada load dorms. Load dorms ini digunakan untuk memuat data asramanya dari file, sama kayak load students. Jadi fungsi ini juga menerima nama file dan pointer ke array asrama.
untuk menyimpan data asrama. Jadi fungsi ini juga mengembalikan jumlah asrama yang berhasil dimuat. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk menyimpan data ke file. Di sini yang pertama ada void, simpan data mahasiswa. Ini fungsinya buat apa? Jadi dia menyimpan data mahasiswa ke dalam file. Fungsi ini membutuhkan nama file seperti array mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang ingin disimpan. Kemudian ada simpan data asrama. Di sini fungsinya menyimpan data asrama ke dalam file sama seperti fungsi sebelumnya. Jadi yaitu membutuhkan nama file, array asrama, dan jumlah asrama yang ingin kita simpan. Terus kita akhiri dengan if di sini. Selanjutnya kita masuk ke repository.c. Nah, untuk repository.c ini kita lihat di ini untuk apa? Ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa dan asrama, termasuk dia memuat, menyimpan, dan menampilkan data. Nah, pertama di sini ada dua array nih di sini eh yang didefinisikan yaitu mahasiswa, hmm, mahasiswa atau max mahasiswa di sini, terus ada asrama, max asrama, yang masing-masing menyimpan data jumlah mahasiswa yang masing-masing menyimpan data mahasiswa dan asrama dengan kapasitas itu maksimal 100. 100. Nah, ada juga variabel kapasitas, ada juga variabel jumlah mahasiswa dan jumlah asrama di sini. Em, yang mana dia itu menghitung jumlah mahasiswa dan asrama yang telah dimuat. Jadi di sini kita lihat ada fungsi load students, em, di mana fungsi student ini untuk membuka file untuk dibaca dengan fopen, ya, open membuka, kemudian menggunakan fgets untuk membaca setiap baris dalam filenya. Jadi data mahasiswa yang meliputi ID, nama, kemudian tahun dan jenis kelamin itu diambil menggunakan scanf yang memisahkan setiap nilai berdasarkan pemisahnya. Eh, delimiter pemisahnya itu. Nah, jadi status mahasiswa di set itu dia ke unsigned, unassigned secara default dan juga mahasiswa yang berhasil dihitung. Fungsi selanjutnya kita masuk ke fungsi load dorms. Nah, fungsi load dorms itu em, bekerja dengan cara yang sama, tetapi untuk data asrama dia menggunakan fscanf untuk membaca nama asrama, kemudian kapasitas dan jenis kelamin yang diterima. Jadi fungsi simpan data mahasiswa membuka file untuk menulis dengan fopen dan menyimpan data mahasiswa menggunakan fprintf dengan format yang dipisahkan oleh tanda ini tadi, seperti ini. Jadi fungsi simpan data asrama ini melakukan fungsi data asrama ini melakukan hal yang sama untuk menyimpan data asrama ke dalam file. Jadi di sini ada fungsi print all, eh, fungsi print fungsi print all student detail. Jadi di ini mencetak detail mahasiswa termasuk ID, kemudian nama, tahun, jenis kelamin, dan status dari array mahasiswa. Nah, dengan demikian, kode ini tuh berfungsi untuk memuat, menyimpan, dan menampilkan data mahasiswa, serta asrama dengan cara yang terstruktur dan mudah digunakan. Ini simpan data asrama, kita gunakan sini. Ya, jadi, print all dorm detail, dan print sudah jadi dia mirip-mirip, cuman kalau dorm itu untuk mahasiswa dan kalau student itu dorm itu untuk asramanya dan student itu untuk mahasiswanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke student.h nih. Nah, ini juga sudah ada ya di library yang sebelumnya. Jadi file student.h ini kita punya definisi untuk struktur dan fungsi yang berkaitan dengan mahasiswa dan hubungannya dengan asrama. Jadi pertama-tama itu ada struktur student underscore i, kita lihat di sini ada struct student underscore i yang menyimpan data mahasiswa kayak ID menyimpan 12 karakter, name menyimpan 40 karakter, year menyimpan 5 karakter, dan
Yang paling penting di sini itu adalah pointer ke asrama atau dorm underscore T-nya di sini. Karena kan ada pointer ke asrama dorm underscore T tempat mahasiswa yang tinggal. Nah, fungsi pertama yang ada itu adalah create student yang digunakan buat bikin mahasiswa baru dengan data yang kita masukkan itu. Nah, terus fungsi ini bakal mengembalikan pointer ke mahasiswa yang baru dibuat. Kalau mahasiswa ini udah nggak diperlukan, kita bisa pakai destroy student buat hapus data mahasiswa tersebut dari memorinya. Kalau mau nampilinnya, ada print student. Nah, buat cetak info dasar mahasiswa dan print student detail buat yang lebih lengkap gitu. Nah, terus ini ada juga fungsi assign student. Fungsi assign student dorm yang berfungsi buat menempatkan mahasiswa ke dalam asrama, serta move student to another dorm, jadi memindahkan mahasiswa dari ke asrama yang lain gitu. Di sini kalau misalnya kita butuh nyari ya mahasiswa berdasarkan ID, kita bisa pakai find student by ID. Nah, di sini. Nah, bakal balikin data mahasiswa sesuai ID yang dicari. Nah, terakhir, the last ada move student. Nah, yang mirip kayak assign student to dorm, cuma dia lebih fleksibel karena bisa nyesuaiin dengan fungsi lain yang dipanggil buat ngelola mahasiswa dan asrama. Jadi, secara keseluruhan, file ini tuh ngedefinisiin berbagai fungsi yang dibutuhin buat ngelola data mahasiswa dan data asrama di program kita. Nah, jadi lebih mudah buat bikin, buat hapus, pindah, atau cari mahasiswa di dalam sistem. Selanjutnya kita masuk ke library yang terakhir. Ini adalah student.c. Jadi pertama ada create student. Ini nggak perlu saya jelasin lagi ya. Langsung aja ke sini. Di sini ada create student. Jadi ini buat bikin tentang mahasiswa baru. Kita kasih ID di sini, nama, year, dan jenis kelamin. Terus dia bakal bikin objek mahasiswa baru dan ngisi data itu. Setelah itu objek mahasiswa baru ini bakal dikembalikan. Nah, terus di sini ada destroy student. Sini ada destroy student yang fungsinya cuma untuk melepas memori mahasiswa yang udah nggak dipakai lagi. Jadi nggak boros ruang kita. Terus di sini ada void print student. Ini buat nampilin mahasiswa secara singkat cuma ID-nya, namanya, tahun, sama jenis kelaminnya. Kalau pengen lebih lengkap ada print student detailsnya sama, tapi ini lebih lengkap gitu loh. Nah, makanya dia print student detail. Nah, yang juga nunjukin nama asramanya di sini. Kalau mahasiswa udah ditempatkan di asrama, kalau belum bakal ada tulisan unassigned. Nah, jadi find student by ID di sini buat nyari mahasiswa berdasarkan ID-nya. Jadi kita kasih array mahasiswa jumlahnya sama ID yang dicari. Terus dia bakal balik ke pointer mahasiswa yang sesuai. Kalau nggak ketemu bakal nol, bakal balik nol. Sini return nol. Lanjut, di sini ada send student to dorm. Jadi ini buat masukin mahasiswa ke asrama. Fungsi ini ngecek kapasitas asrama, jumlah penghuninya, dan apakah jenis kelamin mahasiswa itu cocok sama asrama yang tersedia. Kalau semua oke, mahasiswa dipindahin ke asrama dan jumlah penghuninya bertambah. Ada juga di sini move student. Ada move student to another dorm di sini buat mindahin mahasiswa ke asrama lain. Jadi penghuni asrama lama berkurang dan penghuni asrama barunya bertambah gitu. Nah, terakhir ada move student. Move student yang jadi fungsi yang lebih fleksibel buat mindahin mahasiswa ke asrama baru. Jadi fungsi ini kita set dulu asrama mahasiswa ke null, terus memanggil fungsi assign function. Nah, setelah itu buat pindah, assign function ini buat mindahin mahasiswa ke asrama baru. Nah, terus sini assign functionnya buat mindahin yang tadi. Nah, jadi intinya kode ini tuh buat ngatur data mahasiswa yang tinggal di asrama, mulai dari nambahin mahasiswa, move student to another dorm, sampai nampilinnya ke layar printnya. Oke, selanjutnya masuklah kita
ke TC yang pertama, kita share screen GitHub-nya dulu. Di sini kita lihat soalnya yang pertama itu adalah pada tugas-tugas sebelumnya, simulator membaca data dari pengguna secara interaktif. Pada saat dijalankan, simulatornya tidak memiliki inisial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunaannya. Nah, pada tugas kali ini kita diminta untuk mengembangkan suatu solusi. Nah, itulah tadi repository itu, suatu solusi yang akan meload initial data ke dalam simulator. Dengan demikian, simulator akan memiliki initial data tidak kosong. Jadi, datanya itu bersumber dari berkas yang disimpan di storage. Nanti saya tunjukin storage-nya. Terus kita tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada direktur storage pesantren. Oke. Jadi di sini ada kita masukin nanti ini banyak apa namanya inputnya terus ya simulator akan memberikan keluaran seperti ini. Oke, langsung aja kita ke kodenya ya. Kita masuk ke TC yang pertama. Nah, pada ini kita lihat, saya akan jelaskan dimulai pastinya bakal dimulai dengan mengimpor em, dan mengimpor beberapa file header yang disiapin sebelumnya seperti drum.h, kemudian student.h, repository.h. Nah, file header ini penting karena mereka mendefinisikan struktur data dan fungsi-fungsi yang dibutuhin. Misalnya buat mengelola data mahasiswa, asrama, dan juga buat mengambil data dari file. Nah, di dalam fungsi main ada dua array besar yang disiapin buat nampung data mahasiswa. Yang pertama di sini ada mahasiswa 100 dan ada asrama 100. Ini menyimpan 100 karakter misalnya. Nah, jadi kedua array ini bisa nampung sampai 100 data masing-masing. Nah, setelah itu program langsung mencoba buat ngeload data mahasiswa, data dari dua file di sini yaitu students repository.txt dan dorm repository.txt. Dengan memanggil fungsi load students dan load dorms. Data mahasiswa di sini dan asrama yang berhasil dimuat dimasukin ke dalam array yang udah disiapin dan jumlah data yang dimuat disimpan dalam variabel student count dan dorm count. Nah, jadi begitu data selesai dibuat, program akan masuk ke dalam loop. Yang bakal terus berjalan nunggu input dari user lewat scanf %s command. Sini setiap kali user masukin perintah, program bakal ngecek perintah itu. Misalnya, kalau user ngetik drum print all detail, program bakal nampilin informasi tentang semua asrama yang ada, kayak kayak nama asrama, kapasitasnya, jenis kelamin, dan jumlah penghuninya. Yang dalam kasus ini dia selalu nol. Karena di kode ini nggak ada proses buat ngisi penghuni. Kalau user ngetik perintah nampilkan data lengkap mahasiswa termasuk ID nama, tahun, eh, ID nama dan status apakah udah ditempatkan di asrama atau belum. Nah, program terus ngejalan loop ini sampai user ngetik perintah penghubung 3 gitu. Seperti ini. Yang bakal ngasih tanda buat berhenti dan keluar dari loop. Nah, jadi intinya programnya itu digunain buat nge-manage data mahasiswa dan asrama secara sederhana dengan cara ngebaca file data, nampilin data sesuai perintah, dan bisa berhenti dengan perintah khusus. Oke, agar lebih jelas kita akan, oh ya, dan selalu kita akhiri dengan return. Oke, agar lebih jelas kita coba nge-compile datanya. Compile-nya ini, um, 01. Oke, kita enter, kita panggil satu. Oke, kita masukin input yang ada pada task GitHub-nya.
Nah, jadi setelah kita masukin inputnya, maka akan keluarlah ini dia out- outputnya sesuai yang diminta. Di sini Antioquia 5, Mel, di sini ada Mamre, dan selanjutnya. Oke, karena berhasil, kita lanjut ke TC02. Yang terakhir, kita masuk dulu ke soalnya. Jadi di sini kedua itu kita disuruh untuk melakukan storing data. Jadi setelah simulatornya berhasil simulator berhasil eksekusinya, data dalamnya itu turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Tugas kita di sini adalah buat menyimpan kembali seluruh data asrama atau dorm dan mahasiswa atau student ke dalam berkas yang relevan. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mengingat bahwa tugas ini berdasarkan tas satu, jadi dia berkesinambungan ya. Oke, nanti ini input yang akan kita masukkan dan keluarannya akan seperti ini. Oke, agar lebih jelas kita langsung masuk ke kodenya. Oke, sini saya akan jelaskan kodenya. Nah, jadi program ini kita mulai mengimporlah data file header yang diperlukan. Seperti biasa, itu ada download has, dependent dan repository yang fungsinya buat mendefinisikan struktur data dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam program ini. Seperti pengolahan data mahasiswa, asrama, dan penyimpanan, serta pemuatan data dari file. Oke, kita langsung lanjut aja ke main di sini. Fungsi main, integer main. Nah, jadi di sini ada dua array, ada mahasiswa dan ada asrama yang sama-sama dia menyimpan 100 data asrama. Jadi array ini punya kapasitas itu tadi, punya kapasitas maksimal 100 dan data masing-masing dari 100 data masing-masing. Selanjutnya program ini akan memanggil fungsi load student juga hampir mirip ya sama T01 tadi, T1101. Jadi dia akan mengambil load students untuk memuat data mahasiswa dari file student repository.txt dan load dorms untuk memuat data dari data asrama dari file dorm repository.txt. Jadi data yang berhasil dimuat disimpan dalam array yang sudah disiapkan dan jumlah data yang dimuat masing-masing disimpan di student count dan dorm count. Hampir mirip ya dengan yang tadi. Setelah itu programnya masuklah ke loop yang terus berjalan menunggu input perintah dari pengguna melalui scanf %s command di sini. Setiap kali penggunanya masukin perintah menggunakan strcmp, jika perintah yang dimasukkan adalah tanda penghubung 3 ini, maka loop akan berhenti dan program akan keluar. Tapi jika perintah yang dimasukkan itu adalah dorm print all detail lengkap, nah, tentang semua asrama seperti nama asramanya, kapasitas jenis kelamin dan penghuni. Meskipun di kode ini jumlah penghuni itu selalu nol karena belum ada proses penempatan mahasiswa ke asrama. Nah, jika perintah yang dimasukkan adalah student print all detail, program akan mencetak data lengkap mahasiswa termasuk ID, nama, tahun, gender, jenis kelamin dan status apakah sudah ditempatkan di asrama atau belum. Di sini ada juga perintah student print all. Nah, yang hanya mencetak ID, nama, tahun, dan gender tanpa mencetak status atau tanpa mencetak status asrama yang ditempati. Begitu juga dengan print dorm. Begitu juga dengan di sini dorm print all, dia hanya mencetak nama asrama, kapasitas, dan jenis kelamin tanpa detail lainnya. Makanya dia nggak pakai detail sini. Nah, setelah semua perintah diproses, program kemudian menyimpan kembali data mahasiswa dan asrama yang telah diubah jika ada ke dalam file student repository.txt dan dorm repository.txt. Nah, menggunakan fungsi simpan data mahasiswa dan simpan data asrama. Oke, jadi selanjutnya kita buat return rules untuk mengakhiri. Jadi intinya dari program ini itu adalah untuk mengelola data mahasiswa dan asrama menampilkan detail sesuai perintah yang diberikan pengguna dan menyimpan perubahan ke dalam file setelahnya. Nah, jadi program ini akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan perintah khusus untuk keluar.
Karena selanjutnya kita akan coba compile agar lebih jelas. Oke, kita masukin input yang dari GitHub-nya tadi. Nah, oke, setelah kita masukin inputnya, maka dia bakal keluar outputnya sesuai yang diminta pada GitHub tadi. Di sini ada Winfrey Nainggolan, di sini 2022 mil, di sini terus di sini ada nama asramanya, terus berapa jumlahnya, dan dia itu laki-laki atau perempuan. Di sini ada drone print all, dia hanya print all, nggak detail di sini. Nah, terus di sini student print all detailnya. Di sini dia jadi semua NIM-nya, namanya, tahunnya, gendernya, terus dia udah di-assign atau belum. Oke, karena berhasil ya programnya, berarti materi pertemuan kali ini juga berhasil. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga mengucapkan mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.